Okay, good morning everyone. How are you today? Yeah, this morning we shall go on the class, and today we shall enter for the new chapter. Yeah, it is about chapter 3, and the topic it will be party time. Okay, nah untuk kali ini kita akan memasuki judul baru kita ataupun bab baru, yaitu tentang ini party time ya, party time, yang mana di sini adalah untuk tujuannya adalah teks undangan resmi ya, teks undangan resmi. Maka di sini kita akan lihat nanti kira-kira apa-apa aja dia jenis-jenis dan tipe undangannya ya, kemudian bagaimana format penulisannya, kemudian tujuannya apa, dan ada nggak undangan yang harus bisa dibalas dan bagaimana cara membalasnya gitu. Oke, untuk itu kita akan sama-sama untuk melihatnya. Oke, so let's start. Oke, yang seperti saya bilang tadi ya, di chapter 3 ini judul besarnya adalah party time, yang mana itu adalah sebuah invitation ya, sebuah invitation. Maka untuk itu kita akan lihat kira-kira apa itu invitation. Ya, invitation itulah undangan ya. Saya pikir kalian semua sudah pernah mengundang, bukan? Kecuali mungkin mengundang untuk menikah ya. Nah, itu belum, pastinya nanti akan menyusul ya, sabar. Oke. Ya banyak undangannya, jenis undangan. Ada yang misalkan ya mengajak teman juga, itu termasuk adalah undangan. Oke, maka untuk itu biar kita lihat saja di sini. Oke, ini dia ya. Types of invitation ya. Di sini jenisnya ada dia dua jenis. Yang pertama formal invitation, yang artinya an invitation which follows a dignified form, tone or style in agreement with established norms, customs or values ya. Yang artinya di situ adalah undangan itu maksudnya yang mengikuti atau berdasarkan bentuk ya, kemudian nada ataupun gaya ya, ataupun gaya dengan mengikuti atau ya dengan mengikuti norma-norma yang ditetapkan ya, dan juga adalah ya selain daripada norma ada lagi itu budaya ya, customs ini artinya budaya atau nilai-nilai ya. Jadi pastinya kita akan bisa lihat nanti ketika ada atau ketika kita membuat sebuah surat undangan ya, maka kita akan melihat yang namanya situ tadi ada dia norma-norma, kemudian ada dia budaya ataupun nilai-nilai. Oke. Nah, sebagai contoh kita lihat di sini ada an invitation to a graduation ceremony, religious events, etc. ya. Kalau misalkan kita ambil dulu yang religious events ya. Religious berarti adalah tentang keagamaan ya. Nah, kalau misalkan kita biasanya mengundang dengan keagamaan, biasanya kita selalu menggunakan assalamualaikum ya di awal ketika kalau misalkan kita beragama muslim ya. Kalau Kristen biasanya kita membuat ataupun menuliskan situ adalah shalom ya. Nah, misalkan tujuan kita adalah membuat sebuah surat undangan dalam acara apa? Dalam acara KKR ataupun acara-acara yang lain misalkan ya. Maka di surat itu kita tuliskan di situ pertamanya itu adalah shalom ya. Kemudian ya beda lagi dengan mungkin agama-agama yang lain, mungkin mereka juga punya yang biasa mereka pakai ya. Oke, kemudian kalau dia invitation to a graduation ceremony ya, misalkan perayaan apa namanya nih, graduation, yaitu wisuda ya, acara wisuda.
Nah, kalau dia cara wisuda, mungkin ya setiap kampus mungkin yang membuat wisuda, pasti mereka juga menggunakan style-style yang berbeda ya. Misalkan kampus A dengan kampus B beda apa penggunaan stylenya yang mereka pakai gitu. Nah, untuk itu ya kita lihat lagi yang kedua yaitu informal ya. Kalau dia informal yaitu an invitation which is more casual, it is sent by short message or memo to the invitee ya. More casual maksudnya lebih apa ya, lebih bebas ataupun mungkin lebih simple ya, lebih simple, tidak harus menggunakan struktur tertentu. Kalau misalkan kita menggunakan formal invitation kan kita harus mengikuti strukturnya ya, tidak boleh dia menggunakan kata-kata atau bahasa-bahasa yang kurang sopan gitu ya. Tetapi kalau misalkan informal ya, kita bisa menggunakan bahasa sehari-hari gitu ya, bahasa sehari-hari. Misalkan ya, saya pikir kita semua sering mengundang teman ya, baik itu melalui messenger atau mungkin menggunakan WA ya kan. Contohnya besok kita ke rumahku yuk. Itu kan contoh juga ya, contoh undangan ya kepada teman, tapi itu yang tidak formal. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, di sini ada dia tujuan ya, ada tujuan daripada formal invitation, yaitu inviting people to formal and social events ya. Jadi yang tujuannya ini adalah untuk mengundang orang ya, untuk mengundang orang dalam acara-acara tertentu gitu. Oke. Kita lihat di sini. Ya. Linguistic characteristic of formal invitation ya. Di sini adalah ada dia keistimewaan bahasa undangan formal ya, yang mana di sini ada dituliskan simple, precise and concise words ya. Simple maksudnya adalah sederhana ya, kemudian tepat ya, precise, kemudian concise itu adalah ringkas ya. Maksudnya kata-kata yang ringkas, artinya walaupun kita menggunakan kata-kata yang sederhana, tepat dan ringkas, maksudnya sekali baca orang lain langsung mengerti gitu ya. Artinya tidak harus bertele-tele seperti itu. Kemudian yang kedua adalah detailed information ya, informasi yang mendetail ya, yang mendetail, tidak harus basa-basi seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada the tone should be friendly and sincere ya, words should be chosen carefully ya. Jadi maksudnya itulah nada ataupun kata-katanya itu harus yang ramah ya, yang ramah dan juga tulus ya, tulus kita mengundangnya, karena orang yang kita undang itu adalah sangat dibutuhkan di acara ataupun di event-event yang kita buat seperti itu ya. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang ataupun kata-kata yang ramah dan juga tulus ya. Nah, yang selanjutnya adalah the style of writing should be formal ya. Jadi jenis daripada tulisan itu harus yang formal. Maka kita akan lihat nanti kira-kira apa aja rupanya format untuk menuliskan sebuah surat undangan. Nah, kita lihat selanjutnya. Ya, ini dia common format of a formal invitation ya. Format umum ya yang biasa digunakan dalam membuat undangan resmi ya. Yang pertama di sini, the first line is the name of the person who invites ya. Artinya di sini adalah di baris pertama itu nantinya adalah yang mengundang ya.
Di baris pertama adalah yang mengundang. The second line is the request for participation. Artinya kepada siapa mau diundang seperti itu ya. Maka harus ada dia partisipasinya ataupun orangnya, kepada siapa mau ditujukan undangan itu gitu. Maka yang baris ketiga, the third line is the name of the person invited. Ya, ini dia. Misalkan yang mengundang tadi yang di situ adalah Mr. Julham, misalkan yang mengundang. Kemudian yang diundangnya siapa? Ya, misalkan si Elizabeth atau siapa gitu ya. Kemudian the fourth is the occasion for invitation. Ya, jadi maksudnya yang keempat inilah dalam acara apa rupanya dia diundang gitu ya. Pasti ada acara, makanya dia diundang kan seperti itu ya. Tidak mungkin tidak ada acara tetapi diundang. Itu udah salah itu ya. Kemudian the fifth line is the time and date of the occasion. Jadi artinya di situ juga sudah ditentukan dia waktu dan tanggalnya. Ya, waktu dan tanggalnya sudah ditentukan ya. Oke, selanjutnya yang keenam yaitu tempat. Tempatnya di mana? Nanti di situ juga akan tertera dia tempatnya di mana dituliskan, ya. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu the request for reply. Ya, jadi ada di situ nanti requestnya supaya undangan kita itu dibalas. Ya, undangan kita itu dibalas. Tujuannya apa? Ya supaya yang mengundang ya bisa tahu berapa kira-kira jumlah undangannya supaya mereka bisa mempersiapkan makanan ya atau kursi seperti itu ya. Nah, oke, yang selanjutnya kita lihat di sini mungkin ya langsung ke contoh di sini ya. Contohnya the boards ya, ini sesuai yang ada di buku paket kita ya. The boards of director of the Indonesian Educational Foundation. Nah, kira-kira ini yang baris pertama apa tadi namanya nih? Iya, inilah yang mengundang ya. Siapa yang mengundang itu the board of director of the Indonesian Educational Foundation. Kira-kira artinya ini apa ya? Para jajaran direksi organisasi pendidikan Indonesia lah ini, seperti kira-kira ya. Ya, jadi ini adalah sebuah organisasi ya dalam pendidikan Indonesia. Jadi mereka inilah yang mau mengundang. Nah, maka di situ dibikin baris keduanya request the pleasure of. Request the pleasure of. Maksudnya di situ meminta dengan senang hati. Kepada siapa dimintanya gitu. Yaitu baris ketiga kita lihat Mr. and Mrs. Riyadi. Ya, jadi inilah yang diundang ya. Baris ketiga tadi kan yang diundang ya kan. Yaitu kepada siapa diundang, yaitu Mr. and Mrs. Riyadi. Nah, mereka lah yang mau diundang. Nah, kemudian dalam acara apa gitu. Nah, acaranya di situ adalah at a charity dinner ya, yaitu dalam acara makan malam. Enak ini ya, makan malam ya. Ya, makan malam. Kemudian harinya ditentukan juga ini ya, yaitu hari Saturday the 23rd of December, yaitu hari Sabtu ya, tanggal 23 bulan 12 ya. Kemudian ada lagi di situ at the Sultan Hotel Ballroom. Nah, itu kira-kira apa itu? Iya, tempatnya ya, tempatnya di mana, yaitu at the Sultan Hotel Ballroom ya. Kemudian yang selanjutnya proceed benefit the educational fund ya, maksudnya di situ kira-kira apa ini maksudnya nih, yaitu untuk apa namanya, untuk penggalangan dana di dunia pendidikan ini ya, untuk penggalangan dana di dunia pendidikan. Nah, inilah kira-kira tujuan si ya ini tadi, organisasi tadi untuk mengundang siapa, Tuan ya ataupun Mr. and Mrs. Riyadi tadi untuk mengadakan makan malam ya. Nah di situ ada dia
dress code-nya. Dress code-nya di situ dituliskan batik. Berarti ketika kita mengikuti atau menghadiri undangan tersebut, ya kita harus menggunakan batik. Nah, jadi ketika kita tidak menggunakan batik, berarti kita tidak boleh ikut dalam undangan tersebut, ya, karena sudah ditentukan di situ pakai batik, ya. Oke, kemudian ada di situ ya RSVP. Kira-kira apa artinya ini ya? Itu adalah kalau bahasa Inggrisnya itu adalah please reply ini ya, please reply. Karena ini diadopsi dari bahasa Prancis ini, dari bahasa Prancis yang artinya responders should reply. Saya pun kurang mengerti apanya. Spellingnya mungkin kurang pas ya, jadi untuk kalian yang mungkin pintar bahasa Prancis ya mungkin bisa dikoreksi ya. Jadi situ yang dituliskan di situ ada namanya si Edo. Jadi artinya kalau misalkan kita ya, misalkan yang diundang ini ya, yang diundang ini ada halangan ataupun mungkin ingin masuk ataupun mengikuti undangan ini ataupun menghadiri undangan ini, maka dia harus mengkontak siapa? Si Edo untuk memastikan ya, apakah dia bisa datang atau tidak. Nah, maka ada di situ kontak personnya seperti itu ya. Ataupun mungkin kita lihat lagi ada contoh yang kedua ya. Nah, ini ada contohnya, langsung saya buat dia penomorannya. Mr. and Mrs. Pujianto. Nah, ini ya, Mr. and Mrs. Pujianto inilah name of the host ataupun nama si pengundang ataupun yang mengundang. Kemudian cordially request the pleasure of your company. Nah, ini maksudnya cordially request ini artinya dengan rendah hati ya. Dengan rendah hati meminta kehadiranmu, gitulah kira-kira ya. Dengan rendah hati meminta kehadiranmu. Nah, ya kepada siapa maksudnya ditujukan itu, yaitu ataupun dalam event apa gitu ya. Nah, kan dibilang di situ adalah on wedding ceremony of their daughter. Ya, dalam acara pernikahan putri mereka. Putri mereka. Kira-kira siapa nama putrinya? Ya, yaitu Siti dengan maksudnya si Siti dengan pasangannya yaitu Davi gitu. Nah, kemudian di situ tertulis tanggal ya, tanggalnya kapan kira-kira ya, yaitu on Friday the 12th of December ya. Kemudian at 7 o'clock, inilah time, yaitu waktunya jam 7 tepat ya, di mana yaitu Gedung Kartini ya, Gedung Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Oke. Kemudian ada lagi di sini ada special instruction-nya ya. Special instruction-nya dinner will be served at 8 p.m. sharp. Artinya makan malam akan dihidangkan ya jam ataupun pukul 8 p.m. Berarti 8 p.m. itu adalah pukul 8 tepat. Iya. Jadi untuk menghadiri acaranya ini maka sudah disediakan nanti hidangan jam 8 tepat, kita sudah harus di sana untuk melaksanakan makan bersama ya. Kemudian ada situ yang ke-8, request of response. Nah, ini tadi kan mereka mau minta balasan dari kita yang diundang ataupun balasannya siapalah ini kira-kira. Balas yaitu ada situ kontak personnya si Yani ya. Jadi kalau misalkan tadi kita sebagai yang diundang, maka kita harus mengkonfirmasi nanti kepada si Yani apakah kita bisa datang atau tidak gitu ya. Oke, untuk selanjutnya ini ada envelope, yaitu amplop. Nah, kalau envelope-nya di sini ya, the format of the envelope for the invitation is addressed the same way as the envelope of the letter ya.
example with the recipient ya address in the middle of the envelope and addressor address of the left hand corner of the envelope. Yang artinya susah juga kayaknya ya. Yang artinya di bagian tengahnya itu ya, ini di sini in the middle tadi, ya in the middle of the envelope ya, yaitu di bagian tengahnya itu disitulah ditujukan ya, ditujukan kemudian ditujukan kepada siapa gitu. Kemudian itu di bagian tengahnya ya. Maaf saya tidak bisa pula gambarkan di sini ya. Kemudian yang alamat pengirim ya, alamat pengirim yaitu berada di sebelah kiri atas ya, di sebelah kiri atas. Misalkan saya gambar seperti tep. Nah, sebelah kiri atas ini adalah si pengirim ya, alamat pengirimnya. Kemudian itu juga lah di tengah ini. Nah, itulah kira-kira, dan selanjutnya masih ada di sini ya. Nah, di sini ketika kita merespon undangan tersebut ya, kita lihat formal invitation should be responded to within 3 days. Nah, jadi sebelum 3 hari tadi ya, setelah undangan itu dikasih ke kita, kita harus sudah membalas ya, kita sudah harus membalas apakah kita boleh datang atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, replies are written in third person. Iya, nanti kita lihat di contohnya ya. Jadi artinya balasan itu akan dituliskan langsung nama orangnya ya, nama orang ketiga. Nama orang ketiga tidak boleh menggunakan I, you, itu susah itu ya. Kemudian replying the invitation card provided should preferably be handwritten. Nah, artinya kalau misalkan di surat undangannya itu sudah ada tertera mungkin sebagai card invitation ataupun kartu undangannya, kita bisa langsung tuliskan di situ menggunakan tulis tangan ya, bahwasanya kita bisa datang, atau kalau tidak bisa datang kita tidak bisa datang. Nah ya, kemudian reason should be briefly stated for declining the invitation. Nah, alasan harus diterangkan dengan apa? Diterangkan dengan singkat saja ya, ketika kita misalkan menolak ataupun tidak bisa ikut dalam undangan tersebut. Oke, di sini ada contohnya ya. Contohnya ketika kita menerima undangan. Yang pertama, ini saya ambil dari yang contoh kita tadinya ya. Mr. and Mrs. Eri Utomo accept with pleasure the kind of invitation of Mr. and Mrs. Pujianto to the wedding ceremony of their daughter on Friday, the 12th of December at 7 o'clock. Jadi karena tadi si Mr. dan Mrs. Eri Sutomo sudah menerima undangan tadi, maka karena dengan senang hati dia akan menghadiri menghadiri pestanya siapa tadi? Pesta putrinya si Mr. dan Mrs. Pujianto tadi. Nah, itu dia kalau diterimanya ataupun dia bisa ikut ke undangan tersebut. Atau yang kedua, ini lebih singkat dia ya, Mr. and Mrs. Wibowo ya accept the invitation with pleasure. Iya, ini kalau kita menerima undangan tersebut ya dan ikut. Kemudian kalau kita menolak ya ataupun menyesal, maka bisa kita buat contohnya, Mr. and Mrs. Situmorang regret that they are unable to accept the kind invitation of Mr. and Mrs. Pujianto for Friday the 12th of December at 7 o'clock due to prayer engagement. Artinya ini maksudnya tadi orang ketiga tadi ya. Orang ketiga tadi Mr. and Mrs. Situmorang. Jadi nanti ketika si pengundang tadi mau melihat siapa saja yang datang, mereka
ataupun mereka mau melihat catatannya, maka mereka tidak lagi bertanya-tanya. Misalkan kalau dipakai tadi I, ya kan, siapa sih masuknya I gitu. Tapi kalau langsung disebutkan Mr. and Mrs. Tumorang, oh iya si ini ya, berarti udahlah kalau memang nggak mau dia datang udah terserah gitu ya. Nah, tetapi kan ini melihat alasan sesuai juga ya. Nah, kalau ini tadi kenapa dia tidak datang? Karena ada katanya due to prior engagement. Ada kian misalkan atau ada kian berupa perjanjian mereka mungkin sebelumnya, mungkin ya entah ketemuan atau bagaimana, ada pekerjaan yang lain sama temannya, jadi tidak bisa menghadiri pesta burunya itu. Nah, nggak apa-apa lah, agak batak sedikit. Oke, yang kedua, ketika kita menolaknya bisa menggunakan Mr. and Mrs. Wibowo regret to decline the invitation due to health reason. Nah, jadi Mr. dan Mrs. Wibowo menyesal ya untuk menolak surat undangan ini karena alasannya adalah sakit ya, karena kesehatannya ya. Mungkin dia sakit jantung ya kan, jadi kesitukian pun nanti dia belum lagi sampai sudah ya jauh-jauh lah itu kan gitu. Nah itulah dia ya. Oke. Kemudian ini ada juga ini yang terakhirnya ya, mungkin undangan ya sudah berbentuk card ini. Nah kalau ini langsung dituliskan name of guest. Nah di sini bisa langsung dituliskan. Nah, misalkan kalau kita mau datang, kita bisa checklist di will attend ya, akan hadir, atau kalau tidak datang ya unable to attend ya, tidak bisa datang gitu. Yeah, okay, I think that is all our class for today. Yeah, so I hope what I had explained to you, you can understand and you can identify what is the lesson for today. And we shall go on for the next meeting. And once again, I say good morning and see you in the next meeting.